Apakah sudah terlihat? Sampun, sampun. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di Cita Rancang Ruang, mata kuliah Bread on Placemaking dalam ini di satu semester ini, ya. Ini sudah berjalan 2 tahun ini, ya, berarti. Dan ini juga hal yang sangat menarik karena memang apa ya, di Cita Rancang Ruang ini menjadi mata kuliah yang cukup baru di kurikulum K20 ini. Secara garis besar ini yang akan kita lihat identitas mata kuliah di Cita Rancang Ruang itu seperti apa, sifat mata kuliahnya, bentuk pembelajarannya, capaian, jadwal, lalu rancangan aktivitas, penugasan atau evaluasi sampai ke produk akhir. Ini adalah informasi ini ya, dasar mengenai mata kuliah di Cita Rancang Ruang, di mana mata kuliah ini ada di semester 5 ya, di semester ganjil. Dan di semester ini kebetulan memang masih dilakukan secara daring atau online gitu ya. Di mana mata kuliah ini masuk ke laboratorium reka rupa dan ruang. Bobotnya ada 4 SKS dan sifat pengambilannya memang terbuka ini ya. Ketersediaannya juga ada, medianya ini diharapkan nanti blended gitu ya. Tapi karena ini masih daring semua. Lalu dosen yang ada di semester ini ada, ini banyak sekali ya, IP ada 2, lalu untuk reguler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 kelas. Di mana ini ada kelas merger, mungkin ya yang di kelasnya Bu Hastuti ini ada kelas merger, ada IP dan reguler. Nah, Bapak Ibu yang mengajar di sini ada Pak Revi di kelas A IP, Bu Nandang ya, di kelas B, Bu Arif di kelas A reguler, Bu Hasuti di kelas B. Kalau di IP itu kelas C kalau tidak salah, mohon maaf kalau mungkin nanti ada salah. Lalu Bu Nancy di kelas C, saya di kelas D, lalu Bu Rini di kelas E, Pak Hanif di kelas F, Pak Handoyo di kelas G, dan Pak Galih di kelas H. Mungkin kalau kita lihat dari yang semester lalu, ini ada Pak Hanif dan Pak Handoyo ini termasuk apa namanya baru untuk mengajar di semester untuk mengajar di Cita Rancang Ruang gitu ya. Adicita Rancang Ruang atau ini ya BRED atau Adicita itu sebuah mata kuliah untuk pengayaan, pendalaman dan kegiatan mandiri mahasiswa untuk memperkaya fokusnya pada minat mahasiswa gitu. Lalu di sini mata kuliah Adicita Rancang Ruang ini terkait dengan proses dalam placemaking dalam sebuah kawasan, bisa skalanya mikro sampai ke meso. Sifat mata kuliahnya ini memang sifatnya wajib ya, dan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui belajar program studi sendiri di lain maupun ini aktivitas pembelajaran yang lain. Dan ini kegiatan memperkaya kegiatannya dapat juga dilihat dari ada riset, classroom, webinar, exchange, workshop, ada short course, field trip, dan yang lainnya. Lalu pendalaman topik pada kegiatan dan pembimbingan serta kerja mandiri. Nah, proses dan pembelajaran di mata kuliah ini terdapat 4 modul pembelajaran dalam 1 semester. Capaian pembelajarannya di sini ada CPL 3 dan 8, lalu ada SPC 5 dan 6. Yang mungkin akan lebih banyak di highlight itu memang di SPC 5-6 ini ya, terkait human behavior, the species, dan sustainable architecture and urbanism. Dari peta analisis capaian pembelajarannya di SPC 5 ini diturunkan di CPMK 03, 01, lalu diturunkan di CPMK 0802, di SPC 6, maaf ya ini ya, SPC 6 yang dimaksud ini, turunannya di
CPMK 0302, lalu turun di CPMK 0801, sampai di hasil akhir ya, CPMK 0803 ini berupa hasil gagasan desain secara kritis dan argumentatif dalam bentuk makalah ringkas. Makalahnya bisa dapat berupa artikel gitu ya, yang nanti dipublikasikan. Ya. Ini adalah beberapa, kalau ini sebenarnya umum ya untuk B dan P di yang ada di semester ini, bahwa nanti akan ada materi tentang IMRAT yang terkait dengan produk ya. Lalu yang nomor 2 ini sebenarnya pemaparan tentang hasil produk, ini mungkin akan disampaikan di semester depan. Lalu Mendeley ini juga ada, lalu Turnitin. Jadi Mendeley sebenarnya ini ada Mendeley dan reference dari Word yang sudah ada materinya yang bisa digunakan dan diakses. Lalu Turnitin ini terkait dengan plagiarism ya, cek gitu ya, untuk mengecek plagiarism. Lalu yang kelima ini penggunaan Microsoft Word, nanti akan dibantu ada Pak Khalif yang akan memberikan materi. Ini materi umumnya untuk bisa semua PNP atau mungkin khususnya di BRED ya, atau di Adicita. Tentang teori placemaking, breakdown-nya di sini ada knowledge dan skill dalam placemaking. Kita akan belajar tentang teori of placemaking. Jadi ada pengertian lingkup, jadi pengertian placemaking seperti apa, transformasi dari space ke place, hubungan antara manusia, ruang dan makna, lalu ruang dalam komunitas yang adaptif sebagai ruang produksi, lalu di proses in placemaking yang kedua, kita akan bahas tentang ruang yang terbentuk dari tindakan sosial, individual atau kolektif, lalu ruang sosial yang membahas tentang lingkungan, aktivitas dalam suatu kawasan, lalu elemen yang terbentuk misalnya dari fisik, sosial, komunitas, identitas, dan aktivitas yang lainnya. Lalu kita juga akan bahas tentang precedent in placemaking, jadi melihat karakter placemaking pada suatu kasus atau lingkungan yang khas, misalnya yang sudah ada, lalu strategi placemaking apa sih yang digunakan misalnya. Lalu yang tiga ini ya, yang di atas ini, teori in placemaking, proses in placemaking, dan precedent in placemaking, itu masuk dalam kategori knowledge atau pengetahuan. Lalu kita akan memberikan mengenai skill ya. Nah, di skill tentang modeling in artificial environment, ini kita akan membahas misalnya tentang serial vision. Yang di modeling in artificial environment memang lebih ke tutorial ya. Jadi nanti akan kalian membuat laporan unjuk kerja. Secara garis besar mungkin ini karena ini ya membahas tentang placemaking, bahas tentang ruang-ruang komunal yang dan lingkungannya yang mana bisa memberikan makna tentang lingkungan terhadap sebuah place, lalu bagaimana lingkungan komunitas itu bisa memanai sebuah place, lalu menata bagaimana ruang itu artikulasinya bisa memaknai ya ruang atau place itu seperti apa sampai ke mendapatkan benefit terhadap ruang tersebut. Ini nanti kalian akan bisa dapatkan materinya dengan mengakses modul-modul yang ada. Jadi mengakses modul-modulnya tadi ya, knowledge dan skill itu bisa secara mandiri. Secara garis besar ini tadi ya sudah saya jelaskan di awal bahwa kita akan membahas di SPC 5 dan SPC 6 ini human behavior and species. Nah, ini karena placemaking yang tadi berhubungan dengan human behavior dan ruang itu sendiri. Lalu sustainable architecture and urbanism ini terkait dengan topik-topik yang ada yang beragam yang bisa dijelaskan dengan teori-teori placemaking. Ini adalah gambaran secara garis besar
apa yang ada di Adicita Rancang Ruang atau Bread on Placemaking, di mana di sini akan ada modul-modul pengetahuan tadi, ya, dan skill. Ya, di sini ada modul 1 terkait dengan Theory of Placemaking, modul 2 terkait dengan proses in placemaking, modul 3 terkait dengan precedent in placemaking, lalu modul 4 terkait dengan modeling for artificial environment. Dan ini semua bisa diakses secara mandiri dan memang sifatnya di sini mahasiswa mencari atau mengakses, ya, nanti kan kita berikan modul-modul materi dari 1, 2, 3, dan 4. Yang insya Allah di minggu kedua insya Allah sudah siap semua, mudah-mudahan ya. Lalu dari knowledge dan skill ini akan ada penilaiannya di setiap modulnya. Nah, penilaiannya ini untuk modul 1, 2, dan 3 ini berupa multiple choice, ya, pilihan ganda yang akan dinilai atau akan dievaluasi pada UTS atau midterm, ya, mid exam gitu ya. Lalu untuk modul 4 karena ini sifatnya adalah tutorial, nah nanti di situ ada laporan unjuk kerja atau sebagai ini ya, setelah melihat tutorial, jadi mengaplikasikannya, mungkin dikaitkan dengan topiknya, lalu buat modeling, dan lalu akan dinilai laporan unjuk kerjanya oleh tutor masing-masing, yang nanti nilainya akan dikirimkan ke dosen. Dan di sini akan ada proyek mandiri. Nah, proyek mandiri inilah yang ini ya, yang akan ada progres di setiap minggunya, di mana ini adalah produk final berupa tulisan di penilaian akhir. Secara garis besar urutannya begini ya, ada proyek mandiri, proyek ini terkait dengan yang di bawah ini ya, proyek mandiri. Proyek mandiri 1, proyek mandiri 2, proyek mandiri 3, dan proyek mandiri 4. Pada proyek mandiri 1, kalian akan bahas tentang pengantar, pengayaan topik gitu ya. Hari ini ya penjelasan tentang ARR. Lalu nanti disampaikan di kelas adalah pengayaan tema, topik, dan mahasiswa berdasarkan dari proposal yang sudah masuk dan rencana kegiatan maupun luarannya. Lalu proyek mandiri terkait dengan studi literatur, ini mencari referensi yang relevan, mengkaji dengan topik yang diminati atau diusulkan oleh mahasiswa, atau ini terkait dengan ini ya skema yang kemarin sudah dipilih, apakah berikat ataukah mandiri. Nanti ini juga dilihat ya kesesuaiannya dengan di proyek mandiri satunya ini. Lalu selanjutnya ada analisis data dan kompilasi data, jadi melakukan kompilasi data informasi, meruntut analisis data, lalu mengelompokkan data sesuai dengan runtutan. Di sini juga sudah dibahas dengan data dan pembahasan. Lalu ada kesimpulan dan temuan, ini untuk menyimpulkan hasil pengkayaan data, menjelaskan tentang temuan dari hasil pengkayaan yang sudah dilakukan. Yang hasilnya adalah kesimpulan dan temuan, dan nanti ada luaran. Jadwal perkuliahan ini di FTSP itu dimulai tanggal 27 September, ya, ini perkuliahan sebelum UTS, sampai 29 Oktober. Lalu ini UTS tanggal 2 sampai 12 November. Lalu perkuliahan setelah UTS 13 November sampai 24 Desember. Lalu ini UAS di akhir Desember sampai awal ini ya, tambah 10 Januari. Nah, ini berdasarkan dari selebaran dari ini ya kamu di fakultas. Nah, kalau secara substansi ini ya per minggu perkuliahan kita jadi ini untuk studio dan bread on placemaking itu full ya, semua 14 sinkron, 14 kali sinkron, tapi 6 minggu ini sebelum UTS. Nah, setelah UTS itu ada 8 minggu. Nah, jadi ini juga mohon nanti mahasiswa juga melihat ini ya, karena ini ada perbedaan dengan sebelumnya, semester sebelumnya.
Rancangan aktivitas ini untuk setiap minggunya. Jadi kalau secara garis besar di minggu pertama sampai minggu ketiga ini harus ini ya sudah paling lambat itu minggu ketiga itu untuk pengambilan modul 1 atau mengakses modul 1 ya. Jadi informasi tentang materi di modul 1. Lalu progres mandirinya sampai ke identifikasi masalah. Di kelas, jadi ini karena ini pertemuan pertama kita ada kuliah pengantar gitu ya. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan di kelas masing-masing ada identifikasi topik dan permasalahan. Lalu sistemnya memang lebih banyak diskusi dan pembimbingan. Lalu di minggu kedua terkait dengan latar belakang tadi, ya kan. Lalu minggu ketiga sudah masuk ke kajian teorinya. Lalu minggu keempat dan kelima ini sudah harus mengambil modul 2 dan progres mandirinya sampai ke studi literatur. Dan di sini nanti di kelas akan bahas dengan kajian teorinya, metode penelitiannya, seperti itu ya. Dan karena di kelas kan mempunyai topik yang cukup beragam dari topik-topik yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen, nah nanti pastinya akan menjadi lebih kaya di kelas masing-masing dengan topik yang lebih sesuai dengan kelas masing-masing. Lalu di minggu ke-6 ini sudah masuk ke modul 3, jadi progres mandirinya sampai ke analisis dan kompilasi data, dan materinya sampai ke analisis tadi ya, diskusi dan pembimbingan. Nah, setelah ini akan ada UTS, jadi sampai ke minggu ke-6 ya. Jadi nanti UTS itu adalah pengumpulan produk sampai ke ini ya, produk yang ada di progres kerja mandiri ini, plus sampai ke ini ada penilaian atau evaluasi tentang modul 1 sampai dengan modul 3. Lalu di minggu ke-7 ini setelah UTS akan ada sebenarnya kolokium ini ya bisa fleksibel ya. Bisa dilakukan apa namanya sebelum atau sesudah UTS, nanti disesuaikan dengan perkembangan di kelas. Tapi untuk modul memang di sini akan ada pembelajaran tentang modul 4 yaitu tentang modeling dan in artificial environment dan analisis kompilasi data. Masuk dari kompetensi substansi ini adalah paling lambat di minggu ke-7 itu kalian mengakses modul 4. Nah, tapi di minggu kedua ya, berarti minggu kedua sampai dengan minggu ke-7, modul 1, 2, dan 3 itu sudah bisa diakses secara mandiri. Gitu. Lalu di minggu ke-8 sampai ke-14, nah ini artinya sudah menguasai ya modul atau memahami materi-materi yang ada di modul 1, 2, dan 3, dan 4 ini untuk perkembangan produk progres kerja mandirinya untuk di kelas. Minggu ke-8 sampai ke-10 di kelas berarti membahas tentang data dan pembahasan gitu ya. Lalu di minggu 11 ada kesimpulan dan temuan. Lalu di minggu ke-12, nah ini melihat abstrak yang menyeluruh. Nah, kalau di awal membuat abstrak kan belum secara ini ya menyeluruh, lalu ini melihat kembali abstraknya dan membuat abstrak secara menyeluruh berdasarkan dari progres yang ada sampai ke minggu 11. Lalu minggu ke-13 daftar pustaka, walaupun sebenarnya daftar pustaka ini dari awal sudah ada ya, tapi ini memang untuk khusus melihat bagaimana daftar pustaka itu apakah sudah memenuhi jumlah, bagaimana ada jurnal, buku, dan yang lainnya bagaimana. Lalu minggu ke-14 kolokium atau presentasi ya untuk setiap mahasiswa di kelas masing-masing. Lalu ada UAS atau pengumpulan produk luaran, penilaian, dan ini penilaian untuk keterampilan modul 4 dikumpulkan. Walaupun sebelumnya sudah melakukan pengumpulan laporan unjuk kerja. Produk akhir berupa makalah ringkas yang menunjukkan keluasan dan kedalaman topik yang dipelajari, gitu ya, dan disertai studi kasus yang diangkat oleh mahasiswa, dan ini bisa dipublikasikan artikelnya.
Produk akhirnya ini ya berupa artikel atau makalah ringkas, lalu produk publikasinya bisa berupa proceeding atau artikel jurnal. Dan lainnya yang ini juga nantinya perlu disepakati di kelas masing-masing dengan ini ya pilihan dari yang kemarin sebenarnya sudah adik-adik mahasiswa kumpulkan dari proposal itu sudah ada rencana luarannya akan dikirimkan ke mana atau berupa apa. Secara penilaian, jadi ini nilai kehadirannya cukup besar ya, ada 10%. Penilaian keterampilan dalam penulisan ada 5%. Ini produk 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah produk progres mandiri ya. Ini lalu 7 dan 8 ini untuk pengetahuan tadi ya, 10%, 10%. Ini komponen luaran untuk penilaian produk, jadi yang tadi ya ada 4 ini dinilai dengan bobot dan kriteria penilaian yang ada di dalam sini ya. Misal identifikasi masalah, berarti aktualitas, kesesuaian permasalahan, relevansi, bagaimana gitu. Nanti mungkin ini akan lebih saya jelaskan tabelnya, ini nggak kelihatan tadi ya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar Adicita Rancang Ruang, dan mungkin nanti kita bisa diskusikan terkait mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang lain yang adik-adik mahasiswa mungkin ingin tanyakan, bisa kita diskusikan setelah ini gitu. Terima kasih Pak Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.